seperti ini. Makanya kalau ada petunjuk malah lebih gampang hidup ini. Sayang kita nggak baca petunjuk kita, ya kan? Udah dengar belum cerita tentang bapak-bapak umur 70 tahun awet muda? Awet muda, seger, sehat, ditanya, kakek 70 tahun, tapi seger terus. Apa sih rahasianya? Apa kata si kakek? Begini, rahasianya saya itu tidak suka berdebat, tidak mau bertengkar. Oh gitu, Kek? Iya. Jadi kakek tuh nggak mau berdebat? Tidak. Memang dengan tidak berdebat jadi awet muda ya, Kek? Jadi lebih sehat. Menurut saya sih nggak mungkin lah, Kek, begitu. Apa kata si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Udah dibilangin nggak mau berdebat, ya kan? Ajak debat. Jadi gitu Pak Dubes ya. Jadi kalau ada apa-apa saya setuju. Gitu beres. Kita mah semuanya didebatin. Nonton sepak bola bareng. Selesai nonton didebatkan. Harusnya dia tuh ke pinggir, udah jelas ke tengah. Harusnya dia tuh jangan ditaruh, jangan diajak main, udah jelas main. Ada orang yang sibuk memperdebatkan perkara-perkara cetek, remeh, nggak worth it lah untuk bisa menjadi bahan pertengkaran. Mau apa hidup seperti itu, kan? Mau bahagia, jauhi pertengkaran. Kecuali kalau kayak di Palestina, itu kalau bapak kalau bertengkar, ya udah sama Israel sana. Masa sama teman sendiri, masa sama serumah, benar? Ada lagi kakek-kakek umur 80 tahun. Ini juga sama, seger. Kakek seger banget, sehat banget. Apa rahasianya? Kalau saya kuncinya ada dua. Apa? Satu, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Gitu. Jadi lempeng aja sih kakek. Ban meletus. Ban meletus, ya udah rezeki tukang tambal ban. Pak, listrik naik nih Pak sekarang. Ya udah cabut. Ya tuh dia yang pakai masa rela. Tapi kalau udah dicabut gelap, ya udah bayarin. Masa listrik naik dia nggak mau bayar? Halo? Ada juga itu yang ini sekarang bayaran sekolah mahal Pak. Ya udah keluarin. Kalau dikeluarin kasihan anak bodoh, ya bayar atau ya kan? Kenapa jadi ribet hidup ini, ha? Kenapa? Karena sikap emosional. Rileks saja. Ini bukan seperti di jalur Gaza kita ini ya. Benar? Bu, nggak usah ribet itu mah Bu. Buat gampang, kerudung baru beli, kemudian kesetrika. Ya udah, penting bukan kepala ibu yang aman, ya kan? Namanya juga cuman kerudung, betul tidak? Kepalanya aman, kenapa sih nggak kita nyukurin yang ada? Coba saya tanya, kalau sakit gigi sabar atau syukur? Tuh kan bingung yang gini-gini aja. Sakit gigi sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Untuk yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya syukur. Banyak mana yang sakit? Kalau sakit gigi yang sakit atau yang tidak sakit? Berarti kalau sakit gigi banyak sabar, banyak syukur. Melawan sabar, sabar ya, jarang-jarang, tapi tidak ada yang melawan begini. Jadi sabar untuk yang sakit, tapi yang tidak sakitnya harus disyukuri. Gigi, hidung, tenggorokan, kepala, telinga, ini jangan sampai kita fokus ke yang sakitnya aja. Alhamdulillah. Jadi lebih rileks hidup ini, benar? Kalau ada yang sebel ke kita, hitung berapa yang sebel? Paling 2. Kenapa orang yang sayang ke kita tidak kita syukuri? Betul? Kalau ban meletus, cuman ban bagi-bagi rezeki dengan tukang tambal ban. Kenapa jadi rewel, kan? Harusnya bersyukur cuman meletus kitanya selamat.
Jadi jangan dibikin ribet hidup ini. Pelajaran Al-Quran itu yassiru wala tu'assir. Jangan dibuat ribet. Kalau jangan dibuat ribet, dia aja sampai stres nih saja. Mau bahagia? Ya udah, relax saja, hidup jalanin ya. Hidup ini kan sesuka Allah, Pak. Ya, saya baru pulang dari Jepang kemarin. Ya, itu juga lagi berusaha bangun masjid, Pak, di Nagoya ya. Perjalanan menuju ke Nagoya tiba-tiba gempa. Nggak ada yang merencanakan. Itu di Shinkansen langsung mati, Pak. Saya pikir alhamdulillah keretanya mati. Coba kalau ngebut terus 350 km per jam, terus relnya lepas, kemana saya ya kan? Atau tabrakan, bisa hancur luar biasa. Jadi mati, alhamdulillah. Daripada lancar terus, semuanya lebih banyak bisa disyukuri, itu lebih enak kan? Jangan dibikin ribet ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bahagia itu ada pada berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik dalam hidup ini. Kalau mau bahagia, Pak. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan yang terbaik beyond, di atas ekspektasi orang. Ihsan. Jadi kalau mau bahagia, lakukan yang terbaik dan ikhlas, udah di sana aja. Saya sering tanya ke ibu-ibu, Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami? Tidak apa-apa, pulang ke rumah ibu ya. Ibu kalau mau ke toilet lagi boleh. Jadi ibu tuh belum ada suami, Bu. Mau nyari, ada di sini. Tapi TV sarap. Sing sabar ya, Bu ya. Saya kira para suami lebih ingin istri yang tenang, Bu ya. Ada takut nanti suami dimarahin terus. Bu, ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, atau dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dinasehati lemah lembut. Maunya di depan anak-anak atau secara pribadi? Khusus buat ibu, tahan dulu ya, ini pertanyaannya, Bu ya, karena ini ujian kesabaran bagi saya. Bu, ibu udah yang tadi ya, ini biar yang lain gilirannya, Bu ya. Atau ibu doanya ditambah, selain doa cari ilmu, doa bismika Allahumma, supaya bisa lebih tenang. Ini yang lain dulu, sekarang yang jawab ya, Bu ya. Ibu sabar ya, yang lain beri kesempatan menjawab. Bu, maunya dinasihatinya di depan anak-anak atau secara pribadi? Maukah ibu dinasihatinya ingin panjang lebar atau ringkes, Bu? Jawab, Bu. Maunya diungkit-ungkit tidak kesalahan yang lalu ibu? Catat, Pak ya. Jadi istri kalau salah tidak mau dimarah, tidak mau dicuekin, tapi dinasehati lemah lembut, jangan di depan orang lain, dan nasihatnya ringkas ya, Bu ya. Tidak boleh bertele-tele gitu, Bu. Dan jangan ungkit-ungkit yang lain gitu, Bu. Apa sesudah itu ibu mau dimaafkan tidak? Mau dimaafkan sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum. Jadi udah nasihatnya langsung dimaafkan, Pak ya. Ya, Bu. Begitu mau nggak dikasih uang lagi oleh suami? Mau. Bu, kalau suami ibu seperti itu, keren tidak, Bu? Jawab. Udah menahan marah, nasihatnya ringkes, kemudian juga langsung dimaafkan. Ya, ibu belum minta maaf, udah Bu, apa-apa saya maafkan. Dan tiba-tiba ngasih satu gepok uang.
Keren tidak Bu? Mengagumkan tidak suami seperti itu? Ibu mau gimana kalau suaminya kayak gitu? Mau nurut tidak? Mau marah-marah tidak? Mau rewel tidak? Dengerin Pak. Ternyata itu ayatnya yang tadi. Ayatnya yang tadi. Wal kadzibina qaida, tahan amarah, wal afina 'anil nas, maafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Ternyata ibu jadi kagum. Cara yang paling gampang untuk membuat hati istri jadi lunak, lakukan yang terbaik barusan. Gitu. Udah, ini urusan lelaki aja. Ibu nggak usah dengar ya, Pak. Ini kayak belum punya istri begini nih wajahnya. Deh. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Allah muqallibal qulub. Nggak bisa. Apakah kita bisa membulak-balik hati orang lain? Jawab, tidak bisa. Allah yang bisa membulak-balik hati. Apa yang bisa kita lakukan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-Qasas ayat 77. Berbuatlah yang terbaik, ihsan, sebagaimana Allah berbuat kebaikan padamu. Atau Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau bangun tidur, ini khusus buat lelaki aja ya. Pak, Dek, kalau nanti bangun tidur, jangan ngomong yang jelek, kecuali bicara baik. Cepat-cepat sebagai suami, siapkan air minum hangat. Siapa tahu istrinya bangun mau minum. Simpan. Kalau misalkan istri ke kamar mandi, siapkan anduk kalau kita perlu anduk. Istri di kamar mandi, tempat tidur kita rapikan, sing rapi. Istri keluar dari kamar mandi, sajadah kita gelarkan, siapa tahu mau tahajud. Nggak usah rewel, nggak usah diposting, lakukan. Cukup cari keridhaan Allah. Kita masuk kamar mandi, di kamar mandi selesai gosek, rapikan. Udah, nggak usah banyak rewel, nggak usah tubuh, nggak usah begitu. Karena orang ihsan itu tidak memerlukan penilaian siapapun. Orang ihsan itu waqafa billahi syahidan. Bagi kita hidup ini adalah ibadah. Berbuat baik ke istri adalah ibadah. Tapi pas istri saya udah tahu ngomong begini, sadar ya, nyebut sadar. Gak apa-apa. Ada Pak, udah baru dengar ceramah begini, langsung dia praktekkan. Istrinya langsung ngomong, kenapa sih Bapak begitu? Pasti ada maunya. Malah dicurigai. Aduh. Enggak apa-apa. Mau dicurigai, lakukan yang terbaik. Selesai makan, cuci piring. Pokoknya apa yang terbaik, beyond, di atas ekspektasi, coba lakukan dengan ikhlas, Pak. Lihat saja, kita niatkan jadi ibadah. Kalau mau bicara, bicara yang terbaik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau menyuruh, suruh dengan cara yang terbaik. Kalau mau menjawab, jawab dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena ini yang namanya bahagia itu ihsan. Jadi bahagia itu bukan dihormati, bahagia itu bukan ingin dia salah. Bahagia itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berikan yang terbaik ke anak, ke siapa yang terbaik. Waqafa billahi syahidan. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Nanti Allah yang membulak-balik hati. Jelas Pak? Lelaki jelas tidak? Ini asli loh Pak, asli. Coba aja, coba aja. Saya sudah mencoba begitu, udah 2 kali, malah terusin aja Pak dengan nyuci. Terusin aja. Kalau kita ikhlas, dengar ya, kalau kita ikhlas, kita nikmat sekali, kita akan bahagia. Orang tidak bahagia itu karena berharap dari makhluk. Semakin ingin dipuji, semakin ingin dihargai, semakin ingin dihormati, semakin ingin dibalas budi, semakin sakit hati. Jadi hidup ini sederhana.